Pagi hari ini getar kolbu kita selalu hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Tidak mudah untuk menggetarkan hati, untuk menjadikan diri kita ini sebagai orang yang ridho dengan bertuhankan Allah. Hanya sepertiga makhluk di bumi ini yang ridho Tuhannya hanya Allah. Yang lain ada yang tidak ridho, ada yang malah benci kepada orang yang bertuhan Allah. Dan tidak sedikit ada yang berkeinginan memusnahkan orang yang bertuhan Allah. 2/3 dari penduduk bumi belum mengakui Allah sebagai satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan. Mereka mengakui bahwa yang menciptakan adalah Allah, tapi mereka tidak beribadah kepada Allah. Dan bahkan ketika beribadah, mereka ada yang diibadahi selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dari Saung Tahfidz Al-Quran, Al-Ikhlas, Sukamiskin, Arca-Manik, Kota Bandung. Hari ini kita berniat untuk tetap bertuhankan Allah. Kemudian kita tetap beragama Islam, istiqamah di dalam menjalankannya, dan kita tetap mengikuti sunnah-sunnah Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Getarkan kembali kalbu kita. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan pagi hari ini kita bermohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini juga kita mendengar dengan telinga kita, dengan mata kita, kita melihat, memperhatikan bahwa sebagian besar dari calon jemaah haji yang tahun ini mendapat kesempatan istiqomah berangkat menuju tanah suci, sebagian besar sudah berada di tanah suci. Yang melalui Madinah, sebagian sudah menuju ke Makkah. Ada juga yang langsung penerbangannya dari sini langsung menuju. Hari ini juga kita menyaksikan kota Mekah demikian ditertibkan. Orang-orang yang tidak punya izin untuk berhaji tidak boleh ada di kota Mekah. Dikeluarkan, dipaksa dikeluarkan dari kota Mekah karena dikhawatirkan akan mengganggu prosesi ibadah haji yang diharapkan akan dihadiri sekitar 3-4 juta manusia pada tanggal 9 bulan Zulhijjah. Jadi kalau sekarang belum ngumpul semua karena baru nanti ada yang berangkatnya tanggal 8 gitu ya. Ada juga yang sudah di sana sejak lama karena nunggu antrian karena penerbangan, karena kondisi ya. Kalau yang dekat-dekat nanti aja tanggal 8 ya. Tanggal 8 ke Mina, kemudian ke Arafah tanggal 9-nya, tanggal 10-nya kemudian menuju ke Mina untuk melempar jumroh Aqobah, kemudian melanjutkan ke Mekah untuk tawaf ifadah dan sa'i haji, kemudian dia bermukim di Mina selama 3 hari, selesai itu selesailah sudah. Hajinya hanya sebentar, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Boleh sampai 12 saja ya, atau boleh 8-nya tidak langsung 9. Yang paling penting di tanggal 9-nya. Ya, al-hajju Arafah kata Rasulullah SAW, haji itu adalah Arafah. Tetapi tentunya pedoman-pedoman untuk berhaji dianjurkan untuk mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah. Khoda'ani manasikakum. Ikutilah, contohilah aku, kata Rasulullah, bagaimana melaksanakan ibadah haji. Itulah keyakinan kita, tekad kita yang saat ini belum berangkat, yang saat ini belum terpanggil. Mudah-mudahan Allah mampukan kita, istitoahkan kita pada saatnya kita akan berada di di hari Arafah, di tanggal 9 Zulhijjah berada di padang Arafah. Bagaimana kalau kita tidak ke sana? Apakah kita bisa mendapat keutamaan dari bulan Zulhijjah dan tanggal 9 Zulhijjah dan hari Arafah? Tentunya Rasulullah SAW telah memberikan pedoman kepada kita untuk saum kepada yang tidak sedang berada di tanah suci, sedang tidak berhaji, untuk saum 1 hari di tanggal 9 bulan Zulhijjah. Siapa yang saum 1 hari di tanggal 9 bulan Zulhijjah, baginya dibebaskan dosanya setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Tentunya dosa besar tidak termasuk. Dosa-dosa yang kecil. Dosa besar itu adalah syirik dan hal-hal yang menyertainya. Ya, baik.
dari Saung Tafsir Al-Quran, Al-Ikhlas Sukamiskin Al-Jamani Kota Bandung hadir di depan, samping kanan, samping kiri, dan insya Allah dalam keadaan istiqomah berjamaah dalam keadaan yang berbahagia, sumringah Bapak Ibu ya, ke kiri dan ke kanan sama senyumnya, ulah mencong sebelah ke kanan yang berarti iri kepada apa yang diperoleh orang lain, atau mencong ke kiri yang artinya menghina orang lain, merasa diri lebih dari orang lain. Kita membiasa saja, mau ada presiden, mau ada gubernur, mau ada wali kota, mau ada Pak RT, mau ada Hansip, tetap aja begitu ya. Bersama istri, bersama keluarga, tetap begitu. Bersama orang-orang banyak, tetap begitu. Jangan sampai kalau bersama orang atasan kita merasa kecil, enggak. Ya, kita sama, sederajat. Yang membedakan diri kita dari yang lain, dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Alhamdulillah. Dan hari ini juga dari dunia maya sana lewat jalur internet hadir dari Kang Yayan Berlian dari kampus IPB di Bogor ya. Kemudian bersama keluarga tentunya dan krunya. Kemudian ada Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM Bandung bersama kru dan keluarga. Kemudian ada Kang Ahmad Widyadi dari Bandung Cipamokolan ya, sebelahnya Masjid Al Jabar bersama keluarga. Ada Teh Irin dari Cirebon bersama keluarga. Ada Teh Tati dari Jatiwaras, Salopa, Tasikmalaya ya. Kemudian ada juga Ibu Hilda Martina Rahayu dari Cirebon bersama keluarga, dan ada Ibu Eis Yuliati dari Sumedang bersama keluarga, dan ada Kang Irwan Fikri dari Bojong Soang. Oh, ternyata beliau di Bandung ya, dari Bojong Soang. Alhamdulillah. Ada hari juga Kang Agus Japar Sidik dari Tajur Bogor bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, kita tambahkan nikmat kita hari ini. Kita akan lanjutkan tadarus dan baca tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bacaan kita mulai ayat pertama dari surat An-Nahl. Silakan dibuka surat An-Nahl, surat tentang lebah. Mulai ayat pertama. Baik Bapak Ibu, sebelum membaca, mari kita ingat-ingat bagaimana lebah. Ya, lebah itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepadanya. Jadi lebah diberikan wahyu oleh Allah, diberikan perintah oleh Allah, diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Dan lebah itu adalah konsisten, Bu ya. Konsisten. Kalau melihat lebah, dia pasti hinggapnya di bunga-bunga yang warna-warni di tengah-tengah keindahan taman ataupun dimanapun itu berada. Kemudian lebah itu akan menyedot sari bunga dan membantu bunga untuk melakukan penyerbukan. Kemudian lebah juga kita tahu akan menghasilkan madu yang insya Allah bisa dikonsumsi, dan madu itu bisa dijadikan sebagai obat ya. Dari lebah itu menghasilkan madu, dan madu itu bisa dijadikan sebagai obat. Pada saatnya kita juga akan menyaksikan bagaimana si lebah itu berkembang biak, tetapi ketika dia berkembang biak menyiapkan dulu rumah yang baik, baru dia berkembang biak. Beda jeung orang punya can boga imah, can boga naon geus karawin, matak loba nu daribeuh dipunya. Kalau ngikutin lebah, dia bikin rumah dulu, mantap dulu, baru dia punya keturunan, punya anak. Kemudian lebah juga bisa diternakan oleh manusia, jinak lebah itu. Dan dari pantatnya itu ya, dari tusuknya, sengatnya bisa dijadikan obat. Ini Bapak Ibu yang punya penyakit kalingsirnya, punya penyakit asam urat, punya penyakit stroke ringan ya, silahkan menikmati sengatan lebah. Itu akan menjadi obat. Kemudian yang paling penting juga dari lebah itu bahwa lebah itu menyenangi hal-hal yang wangi ya, senang yang wangi. Mudah-mudahan kita termasuk belajar dari lebah dalam 7 hal dari yang kita akan baca dari ayat-ayat surat An-Nahl. Lebah suka yang wangi, dan lebah itu selalu hinggap di tempat-tempat yang indah. Kemudian yang kedua, lebah itu adalah menyenangi bunga-bunga. Ya, tentunya bunga apapun, dari bunga yang kecil sampai bunga yang besar. Bunga yang besar namanya matahari. Nah, bunga yang kecil bunga apa, Bu?
Ya eta lah bunga cecenet laletik, bunga kokak laletiknya, bunga cengek laletik. Itu lebah sambil di situ. Nah, dari situ akan dihasilkan madu yang berwarna-warni, beraneka. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke toko madu yang multi, jangan hanya satu rupa, akan kelihatan betapa banyak. Saya paling tidak udah menemukan 38 jenis ya madunya, dan saya koleksi di rumah sedikit-sedikit, tidak saya minum, dibiarin gitu ya sebagai koleksi. Nah, barangkali nanti akan kita pelajari. Kemudian dari madu itu akan menghasilkan obat, paling tidak obat untuk menghilangkan rasa haus, ibunya madunya. Kemudian dari lebah juga bisa untuk disengatkan ke titik-titik akupressure atau akupuntur untuk dijadikan pengobatan. Percaya nggak percaya, silahkan coba ya lewat jalur Tibun Nabawi, baik Tibun Nabawi Center di tempat Bapak Ibu, atau mungkin kalau suatu saat ke tempat saung hafid Al-Quran, mari kita gigit dengan lebah-lebah yang ada di sini ya, ada di atas sarang lebahnya ya. Kemudian lebah juga membuat rumah sebelum dia melakukan aktivitas. Jadi aktivitas utama lebah yang paling penting bikin rumah dulu. Sebelum rumahnya mantap, dia tidak kemana-mana. Ya, beda jeung urang kemana-mana, yang imah itu jelas. Ya. Kemudian lebah itu kalau beranak itu banyak anaknya. Ya, banyak anaknya. Kalau tidak percaya silahkan. Dan kalau diganggu si anaknya itu atau rumahnya itu diganggu, dia akan mengeroyok kita, menggigit kita. Itulah pertahanan dari lebah. Kemudian lebah juga bisa menjadi sahabat kita untuk diternakan dan menjadi bisnis. Nah, alhamdulillah saya termasuk bisnisnya adalah bisnis madu, beternak lebah, kemudian jual beli madu. Artinya apa? Bapak dan Ibu, siapa tahu ada yang sama-sama punya keinginan untuk berbisnis madu, mari. Tapi ini madu murni, Bu, bukan madu asli. Ya, kalau madu asli, kalau dibawa ke rumah ribut sama yang tua, itu madu asli. Kalau ini dibawa ke yang tua, madu ini biasa, Bu. Karena madunya murni, ya, gitu, Bu ya. Nah, kemudian hari ini kita akan baca tentang lebah. Surat ini diturunkannya di Mekah pada periode sebelum hijrah. Jumlah ayatnya 128 ayat. Ya, hari ini kita akan baca berapa ayat, Bu? Mudah-mudahan bisa kita baca 16 ayat. Ya, 16 ayat kalau memungkinkan ya. Dan insya Allah dengan cara ini mudah-mudahan kita bisa punya pengetahuan tentang bagaimana kita berkarya seperti halnya yang dicontohkan oleh lebah. Ya, baik. Yuk kita sama-sama mulai ayat pertama tentang lebah An-Nahl. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالله من الشيطان الرجيم. Neng Ina Herlina dari Tasikmalaya, dari Newida. Kemudian ada ini siapa? Asistennya Kang Yayan Barian ya, yang dari Bogor. Ini ada yang dari Bandung, nggak ada namanya ini. Siapa? Mungkin Kang Irwan Fikri tadi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nahl mulai ayat pertama. Ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushriku. Amrullahi fala tasta'jilu Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Azil malaikata birruhi min amri ala man yasha'u min ibadihi. على من يشاء من عباده أن أنذروا
أنه لا إله إلا أنا فاتقون ألا من يشاء من عبادي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق السماوات السماوات والأرض بالحق تعالى ما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال مما تريون وحين تسرحون وتحمل أثقال لكم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون والخيل والغلال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين وعلى الله قصد السبيل ومنها جبائر ولا سالكم أجمعين والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه سمون
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ينبت لكم به زرعا وزيتونا ونخيلا والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إن في ذلك آية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر وسهر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والنجوم مسخرات إن بأمره في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآية لقوم يأكلون وما جاء وما درأ لكم بالأرض مختلفا ألوانه وما زرع لكم في الأرض مختلفا إن ألوانه في ذلك لآية لقوم يذكرون إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه هدية وهو الذي البحر لتأكل منه لحما طريا وتستخرجوا منه هدية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون منه كما ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون وعلامات أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ومن يخلق كمن لا
يحلك أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا يحصوها وإن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم صدق الله العظيم Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan dijadikan amal soleh, dan bacaan kita yang sudah kita baca tadi salah, keliru, baik karena kesengajaan ataupun ketidaksengajaan karena kekurangan ilmu, mudah-mudahan Allah ampuni, diberikan maghfirah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, yang pertama harapkan rahmat Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Harapkan rahmat Allah dari apa yang sudah kita baca dengan Al-Quran ini. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat sama saja. Rahmat Allah tidak tertolak bukan hanya karena jumlah. Ya, jangan sampai merasa kalau banyak akan begini, sedikit akan begini. Ya, jadi yang paling utama adalah kita ikhlas, kita cinta, punya mahabbah untuk membacanya. Perkara salah, keliru, itu biasa manusia. Yang benar, yang bacaan Al-Qur'annya sempurna, hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan para sahabat aja kadang ada yang kelirunya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan ragu untuk belajar Al-Qur'an. Yang keras, supaya apa? Kalau kedengaran oleh orang yang bisa, yang sudah pintar, pasti akan diluruskan. Kalau kedengarannya oleh orang yang di bawahnya, mudah-mudahan tidak jadi kecaman. Tapi kalau kedengaran oleh orang yang sama-sama ngaji, pasti sama-sama untuk saling memberikan perbaikan. Yuk kita tingkatkan derajat bacaan kita secara bersama-sama dengan silih asih, silih asuh, silih asah untuk meningkatkan kualitas bacaan kita, silih tingkatkan derajat kualitas bacaan, dan pada saatnya silih sengitan, saling memberi wangi. Ya, jangan silih gorengkan. Kalau ada yang bacaannya nggak bagus, jangan diomong-omong keluar. Si ibu itu mata bisaun macam, jangan. Justru kita peluang bagi kita untuk terus-terusan sama-sama meningkatkan kualitas bacaan. Baik Bapak Ibu, ayat yang tadi dibaca berulang 3 kali yaitu tentang wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Betapa manusia ini banyak mendapatkan rahmat Allah, nikmat dari Allah, tetapi mereka banyak yang tidak menyadarinya, bahkan menghitung-hitungnya, ujung-ujungnya ngarasula, banyak tidak nerima, kurang bersyukur. Makanya di akhir ayat innallaha laghafurur rahim, supaya kita segera bertobat karena Allah Maha Penerima taubat, Maha Pengampun. Nah, baik, kita lanjutkan ke baca terjemah tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, mulai ayat pertama. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta-minta agar disegerakan datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Yang dimaksud telah pasti di sini adalah hari kiamat. Dan hari kiamat kemarin sudah dijelaskan ada 2. Kiamat kubro yang untuk keseluruhan alam, dan kiamat subro untuk yang masing-masing berupa kematian. Jadi mati itu pasti, gak bakal bisa dipercepat dan gak ada yang bisa diundurkan. Ya, mati itu pasti, dan semua orang pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
Ya. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa ruh dengan perintahnya kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu peringatkanlah olehmu sekalian bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepada aku. Demikian kata Allah. Dia Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Maha tinggi Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari air mani. Tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Jadi bedegong bu, nu dijinatin air mani yang menciptakannya Allah. Kita sholat mumul, kita ngaji ngedul, kita naon deh bu, neangan rezeki pangtasiru kudu liar, kudu neangan balang siar, cek urang banyak pangtasiru itu balang siar, malah ngajentul karena teh bakal jadi uul terang bu. Uul teh makhluk anu cicingna dina jero taneuh ya bu ya. Dan dia telah menciptakan binatang ternak untukmu, padanya ada bulu yang menghangatkan. Aya bulu menghangatkan. Itu jaket kulit yang punya ada juga yang dari bulunya. Dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan, dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang, dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. Ya, udah mah ada kandang teboga, di gembala teboga, jadi tenyaho matak yuk udah barang kandang ya, jeung baru gembalaan. Dari itu, dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau bahasa kita kurang naon atau Allah merek naka urang, segala dibereknya, segala disediakan. Ya termasuk hewan. Kalau kamu berat tumpangkeun dina tonggongna, ya kuda, onta, sapi, keledai, ya. Dan dia Allah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak ketahui. Jadi banyak sekali yang harus kita ketahui. Dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan yang ada yang bengkok. Dan jikalau dia menghendaki, tentulah Allah memimpin kamu semuanya kepada jalan yang lurus atau jalan yang benar itu. Dialah Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempatnya tumbuh. Kamu menggembalakan ternakmu. Dialah Allah yang menumbuhkan bagimu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, ayah kadondong, ayah kokosan. Nah, ini maksudnya disebut dan segala macam buah-buahan, ayah duren, ayah cabai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Jadi Bapak Ibu lamun ningali buah teh ulah, uluh mani gede ulah. Masya Allah. Ya, ya molohok. Makanya kalau melihat duren itu disebutnya teh olohok karena bengong saking bagusnya punya. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintah Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memahaminya. Dan dialah Allah menundukkan pula apa yang Allah ciptakan untukmu di bumi ini dengan berlain-lainan jenisnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Dan Allah lah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar berupa ikan, peda, jair, japu, ya, itu tadi tubuhnya tongkol. Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahwa berlayar padanya, bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Dan Allah menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak guncang bersama kamu. Dan Allah menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk.
Dan Allah menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Maka, apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak menciptakan apa-apa? Sama nggak, Bu? Beda. Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sadaqallahul Azim. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat pelajaran dari ayat pertama sampai ayat ke-18 yang sudah kita baca, dan kita mendapatkan kesempatan untuk terus mengamalkannya, menikmatinya, kemudian menyebarluaskan kepada orang lain. Ketauhidan kita, rasa syukur kita dikumpulkan jadilah ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ketika beribadah jangan bingung-bingung, jangan pusing-pusing, maka lakukanlah sesuai dengan contoh ittiba mutabaah kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Gak usah kreatif dalam ibadah. Ibadah itu lakukan apa yang dicontohkan